Republik Indonesia Bau-Bau dengan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton. Lumayan ya untuk hari ini untuk KM Tidar ada mengalami kenaikan sedikit lah untuk jumlah penumpang. Mesin kapal itu kan dia pendinginnya dari air laut. Pada saat itu tersedot masuk ke keran air pendingin. Selamat pagi dari Jalan Limbowoleo, Kelurahan Tanganapada, Kecamatan Murhum, Kota Bau-Bau. Inilah Radio Republik Indonesia dalam penyampaian Warta Kepton. Kami sampaikan pokok-pokok berita utama. Aktivitas naik turun penumpang di Pelabuhan Bau-Bau kembali ramai. KM Tidar yang sandar pada Minggu 15 Desember 2024 mencatat lonjakan jumlah penumpang yang cukup signifikan. Kantor Kesya Bandaraan dan Otoritas Pelabuhan Bau-Bau menghimbau masyarakat tidak membuang sampah sembarangan, terutama ke sungai dan laut, karena selain merusak ekosistem laut, sampah juga berpotensi mengganggu aktivitas pelayaran nasional. Inilah Warta Kepton selengkapnya, Senin 16 Desember 2024 bersama saya Laode Muhammad Syahribul. Kita ke berita yang pertama. Aktivitas naik turun penumpang di Pelabuhan Bau-Bau kembali ramai. KM Tidar yang sandar pada Minggu 15 Desember 2024 kemarin mencatat lonjakan jumlah penumpang yang cukup signifikan. Meski begitu, lonjakan ini belum terkait dengan momen Natal dan Tahun Baru. Selengkapnya kita ikuti laporan reporter Afriansyah. Aktivitas naik turun penumpang di Pelabuhan Bau-Bau kembali ramai. KM Tidar yang sandar pada Minggu 15 Desember 2024 mencatat lonjakan jumlah penumpang yang cukup signifikan. Fenomena ini pun menarik perhatian mengingat Natal dan Tahun Baru Nataru belum sepenuhnya memasuki puncak musim mudik. Dalam kegiatan embarkasi dan debarkasi tersebut, Pelni Cabang Bau-Bau mencatat 514 penumpang turun, sementara jumlah penumpang yang naik mencapai 1.004 orang. Kepala Cabang PT Pelni Bau-Bau Roni Abdullah mengungkapkan jumlah penumpang naik KM Tidar kali ini mengalami peningkatan dibanding hari-hari sebelumnya. Namun dirinya menegaskan kenaikan tersebut belum terkait dengan momen Nataru 2024-2025. Oke, hari ini dari Bau-Bau ada KM Tidar, jumlah penumpang yang naik untuk KM Tidar hari ini sekitar informasi terakhir sekitar 1.004 orang. Ini masih berjalan, mudah-mudahan masih ada penambahan. Sedangkan penumpang yang turun tadi sekitar 514 orang. Lumayan ya untuk hari ini untuk KM Tidar ada mengalami kenaikan sedikit lah untuk jumlah penumpang. Nah, kaitannya kebanyakan ya, kita tadi juga lihat dengan tim, kebanyakan rata-rata penumpang adalah mahasiswa dan orang tua siswa ya, yang mungkin yang banyak melakukan wisuda besok atau wisuda di Makassar. Roni menambahkan hingga saat ini belum terlihat adanya lonjakan signifikan terkait angkutan Nataru. Kondisi di Pelabuhan Bau-Bau masih tergolong normal. Berdasarkan estimasi Pelni secara nasional, lonjakan penumpang Nataru akan terjadi mulai 19 Desember 2024 dengan salah satu kapal yang dijadwalkan singgah di Pelabuhan Bau-Bau adalah KM Dobon Solo. Perkiraan kita ya, lonjakan itu kan secara nasional kan tanggal 19 ya, tanggal 19 itu ada KM Dobon Solo, namun di data kita saat ini untuk Dobon Solo nanti tujuan arah ke Makassar itu masih sekitar 312-an orang yang sudah membeli tiket untuk kapal Dobon Solo di tanggal 19. Kemudian kapal-kapal lainnya ya saya rasa masih untuk Bau-Bau masih normal sih, masih belum ada kelihatan lonjakan yang begitu berat. Meski begitu, kata Roni, untuk mengantisipasi tingginya permintaan selama angkutan Nataru, Pelni telah mendapatkan dispensasi angkut penumpang dari pemerintah. Dispensasi ini bervariasi mulai dari 50 hingga 80% dari kapasitas normal kapal yang bertujuan untuk memastikan seluruh calon penumpang dapat terangkut dengan baik. Secara nasional, Pelni mengoperasikan 25 kapal untuk angkutan Nataru, di mana 11 kapal diantaranya menyinggahi Pelabuhan Bau-Bau. Roni mengimbau kepada calon penumpang agar memanfaatkan aplikasi Pelni Mobile untuk memudahkan proses pembelian tiket dan mengetahui jadwal keberangkatan kapal.
Untuk menghindari praktik percaloan, Roni juga menjelaskan harga tiket kapal Pelni telah dipublikasikan secara luas, baik di kantor cabang, terminal penumpang Pelabuhan Bau-Bau, maupun di aplikasi Pelni Mobile. Dengan berbagai langkah antisipasi tersebut, PT Pelni berharap dapat melayani masyarakat secara optimal selama musim liburan Nataru. Bagi calon penumpang, kesiapan dan kesadaran untuk memanfaatkan fasilitas digital menjadi kunci dalam menghadapi potensi lonjakan penumpang ke depannya. Reporter RRI Bau-Bau, Afriansa, melaporkan. Kita ke berita selanjutnya. PJ Bupati Buton Tengah Konstantinus Bukide menerima kunjungan kerja General Manager PT PLN Unit Induk Distribusi Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, dan Sulawesi Barat, Budiono, beserta rombongan di ruang kerja Bupati daerah itu pada Kamis 12 Desember 2024. Kunjungan ini bertujuan untuk menjalin silaturahmi dengan jajaran pemerintah daerah dan membahas rencana peresmian pembangkit listrik tenaga diesel atau PLTD di Kecamatan Talaga Raya. Kecamatan Talaga Raya yang selama ini mengalami keterbatasan pasokan listrik akhirnya akan merasakan terobosan besar melalui hadirnya pembangkit listrik tenaga diesel. PJ Bupati Buton Tengah Konstantinus Bukide menyampaikan harapannya agar dengan beroperasinya PLTD, masyarakat Talaga Raya dapat menikmati listrik 24 jam penuh tanpa hambatan. Peresmian PLTD di Kecamatan Talaga Raya yang akan dilaksanakan dalam waktu dekat ini diharapkan dapat meningkatkan pelayanan listrik di wilayah tersebut, serta memberikan dampak positif bagi kehidupan masyarakat setempat. Dengan keberadaan PLTD, pemerintah daerah dan PT PLN berharap akan tercipta kemajuan signifikan dalam peningkatan kualitas hidup masyarakat Talaga Raya yang lebih mandiri dan produktif dengan dukungan pasokan listrik yang terjamin. Anda sedang mendengarkan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton. Kantor Kesyahbandaraan dan Otoritas Pelabuhan Bau-Bau menghimbau masyarakat tidak membuang sampah sembarangan, terutama ke sungai dan laut, karena selain merusak ekosistem laut, sampah juga berpotensi mengganggu aktivitas pelayaran. Mengenai hal tersebut selengkapnya kita ikuti laporan reporter RRI Bau-Bau, kembali Afriansyah. Mesin kapal itu kan dia pendinginnya dari air laut. Nah, pada saat itu tersedot masuk ke keran air pendingin. Sampah laut menjadi musuh besar bagi keberlangsungan ekosistem dan keindahan pesisir Bau-Bau. Kantor Kesyahbandaraan dan Otoritas Pelabuhan KSOP kelas 2 Bau-Bau pun tak tinggal diam. Mereka rutin melakukan pembersihan di area Pelabuhan Bau-Bau untuk mengatasi masalah ini. Kepala KSOP Bau-Bau Tahir Laitupa melalui Kepala Seksi Keselamatan Berlayar, Penjagaan dan Patroli KSOP Bau-Bau Hasbi mengungkapkan sampah plastik yang menumpuk di perairan Bau-Bau sangat mengkhawatirkan. Meskipun hasil uji kualitas air laut di Pelabuhan Bau-Bau masih tergolong baik kata Hasbi, namun keberadaan sampah tetap menjadi masalah serius. Selain merusak pemandangan, sampah juga berpotensi mengganggu aktivitas pelayaran. Mesin kapal itu kan dia pendinginnya dari air laut. Nah, pada saat itu tersedot masuk ke keran air pendingin mesin kapal, ya masalah lah. Itu sudah biasa kapal cepat, kadang-kadang dia tiba-tiba berhenti itu karena dia menghisap sampah. Mesin kapal kan air pendinginnya kan air laut, jadi dia ada keran lautnya, begitu tersedot macet lah. Kan pernah itu berapa kali kapal cepat itu sudah keluar tiba-tiba berhenti. Tanya di radio, kenapa? Air pendingin ada masuk sampah. Atau ketutup dia punya manhole, saringannya itu ketutup kan. Dikatakan Hasbi, masalah sampah laut juga berdampak negatif terhadap sektor pariwisata. Terkumpul baik di laut maupun di darat, dikelola dengan baik. Reporter RRI Bau-Bau, Afriansa, melaporkan. Kita ke berita yang terakhir. Sekretaris Daerah Kabupaten Buton Asnawi Jamaluddin memimpin pertemuan publikasi hasil pengukuran prevalensi stunting melalui aplikasi
EPP GBM pada Kamis 12 Desember 2024. Sekda Buton mengatakan sejak ditetapkannya Buton sebagai lokus stunting, maka Pemkab Buton berkewajiban untuk melaksanakan 8 aksi terintegrasi percepatan penurunan stunting, dan pertemuan ini merupakan implementasi dari aksi 7, yaitu pengukuran dan publikasi stunting. Dikatakan berdasarkan hasil pengukuran pencegahan stunting yang diinput oleh EPPGBM menunjukkan prevalensi stunting di Kabupaten Buton mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya, yaitu pada tahun 2023 16,79% meningkat menjadi 21,32% pada tahun 2024. Yang di mana peningkatan ini terjadi karena meningkatnya jumlah bayi pada tahun 2024 yang mencapai 97,03% dibandingkan tahun 2023 92,3%. Karena itu Sekda Buton selaku Ketua Tim Percepatan Penurunan Stunting TPPS Kabupaten Buton berharap publikasi hasil pengukuran prevalensi stunting menjadi acuan dan komitmen untuk menciptakan penurunan stunting. Demikian penyampaian Warta Kepton pagi ini, dan sebelum berpisah, kami sampaikan pokok-pokok berita utama. Aktivitas naik turun penumpang di Pelabuhan Bau-Bau kembali ramai. KM Tidar yang sandar pada Minggu 15 Desember 2024 mencatat lonjakan jumlah penumpang yang cukup signifikan. Kantor Kesya Bandaraan dan Otoritas Pelabuhan Bau-Bau menghimbau masyarakat untuk tidak membuang sampah sembarangan, terutama di sungai dan di laut, karena selain merusak ekosistem laut, sampah juga berpotensi mengganggu aktivitas pelayaran. Kami harap Anda tetap bersama Radio Republik Indonesia Bau-Bau untuk mengikuti sajian kami di Kepton pagi hari ini. Saya Laude Muhammad Syaribul mengucapkan terima kasih. RRI terus mengudara untuk Indonesia.